someone you love, and it gets me down. I let it slip somehow. Oh, I let it slip somehow. So start the music, kill the silence. Pour a drink and let my mind rest. 'Cause I had you where I wanted you, never had to ask. I'd set the world on fire just to get it back. Don't know how it feels to be someone you love, and it gets me down, down, down. Yeah, I had you where I wanted you, never had to ask. I'd set the world on fire just to get it back. I don't know how it feels to be someone you love. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Punya pertanyaan seputar kesehatan tapi bingung nyari jawaban? Udah scrolling tapi ragu, bener nggak ya? Tanyakan langsung saja di acara Tanya Pakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sobat sehat semuanya, selamat datang di acara Tanya Pakar. Di acara sore hari ini, Sobat Sehat, selamat datang dan kita akan membicarakan hal yang menarik nih, Sobat Sehat. Tentunya saya sapa dulu, selamat sore semuanya untuk Sobat Sehat yang sudah bergabung ini ya, melalui audio live streaming radio kami di Radio Indonesia Sehat. Selamat sore juga untuk Sobat Sehat yang berada di website di radioindonesiasehat.com dan juga untuk Anda, para Sobat Sehat yang sudah menyimak melalui Zoom kami. Dan Sobat Sehat yang berada saat ini masih berada di lingkungan FKKMK tentu mungkin koneksinya agak-agak sedikit bermasalah ya Sobat Sehat. Jadi untuk Sobat Sehat yang masih di seputaran gedung kampus tapi pengen tetap mantengin Raisa Radio di Tanya Pakar sore hari ini, bisa langsung move ke radio aplikasi saja karena lebih enak gitu ya. Dan terima kasih Anda masih bersama kami dan saya Galuh. Sore hari ini kita berada di program Tanya Pakar. Semoga kabar Anda sehat ya di tengah cuaca yang kurang bersahabat ini. Sobat Sehat, banyakin vitamin C jangan lupa. Dan hari ini Sobat Sehat kita akan bicara tentang bagaimana cara mencegah kebotakan. Nah Sobat Sehat tentu yang sudah hadir di acara sore hari ini, barangkali Sobat Sehat yang sudah ingin bertanya-tanya dari kemarin, sudah menyimpan pertanyaan atau mungkin punya permasalahan serupa, nah boleh banget kita join, kita akan kupas tuntas bersama dengan narasumber kami yang tentu sudah tidak asing lagi. Ada Dr. Agnes Rosarina Pritasari, Master Filosofi dari Departemen Dermatologi dan Venerologi FKKMK UGM. Kami sapa dulu, selamat sore Dr. Ita. Halo Mbak, apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Dokter Ita selalu fresh, selalu segar. Semoga hari ini. Iya, semoga aman-aman semua ya Mbak ya. Semua pada ada, ini lagi ada musim batuk pilek kelihatannya ya. Apakah Dokter Ita juga mengalami itu kemarin? Enggak sih Mbak, aman-aman sampai saat ini aman-aman saja. Oke, ke depan aman-aman ya Dok ya. Siap. Kadang kita aman, teman kita yang nggak aman tuh Dok. Nah itu dia tuh Mbak. Oke. Takutnya. Sobat Sehat sudah nanti bersama dengan Dokter Ita nih, kita akan tanya-tanya. Dok, sebelumnya terima kasih banyak Dokter Ita sudah mau mampir ini di program dari Raisa Radio. Kali ini kita ditanya pakar nih. Pakar kita sudah hadir nih Sobat Sehat, dan Dok izin nanti kita akan mulai dan kami persilahkan untuk Sobat Sehat untuk bisa bertanya. Boleh nggih Dokter Ita nggih? Monggo. Sobat Sehat bicara soal kebotakan nih. Barangkali Sobat Sehat ini bertanya-tanya, apakah kebotakan ini hanya identik dengan laki-laki? Apakah perempuan juga bisa? Apakah kebotakan hanya terjadi di lansia? Apakah muda juga bisa? Nah, nanti kita akan kupas. Tapi sebelumnya kita harus, kita kayaknya mau tanya dulu nih ke Dokter Ita. Ya saya Dok, sebetulnya kebotakan itu seperti apa sih Dok? Oke siap. Semoga nggak bosan-bosan ya Mbak ya. Bicara tentang rambut ya. Soalnya kelihatannya banyak peminatnya nih. Jadi begini. Iya.
saya juga udah nempatin janji kemarin kan yang sebelumnya kan udah bahas tentang kerontokan rambut kan ya. Nah, misalnya kalau sobat sehat pengen eh, apa ya, merefresh lagi apa yang tentang kerontokan rambut bisa ke app yang Raisa ya Mbak ya? Betul, atau bisa ke Ya, betul. sudah ada gitu. Iya, betul. Nah, sekarang kan bahasnya tentang kebotakan. Nah, kebotakan sama kerontokan rambut. Sebenarnya kalau kebotakan atau bahasa medisnya itu disebut alopecia, itu ketika rambut di kulit kepala atau bagian tubuh berambut lain itu mengalami kerontokan berlebihan gitu, Mbak. Atau bahkan rambut pada bagian tubuh itu hilang. Jadinya kerontokannya berlebihan, bahkan ya itu tadi sampai eh, harusnya rambutnya ada tapi jadi hilang. Nah, langsung boleh jelasin sekalian tipe-tipenya nggak, Mbak? Monggo, monggo dok. Oke, siap. Jadi kalau kebotakan ini ada beberapa tipe. Nah, misalnya kalau yang paling sering ditemukan pada perempuan dan laki-laki itu ada yang namanya alopecia androgenetik. Ada yang bilang kalau misalnya ditemukan di laki-laki itu male pattern hair loss, tapi kalau yang ditemukan di perempuan seperti kita ketahui ya berarti female pattern hair loss itu nama lainnya sama aja ya, androgenetic alopecia atau alopecia androgenetic, female pattern hair loss dan male pattern hair loss. Nah, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kan berarti pattern hair loss itu berarti kerontokan rambut yang pattern berarti mempunyai pola-pola tertentu. Nah, seringnya kan kita banyak lihat nih kalau ada banyak pola area-area rambut yang botak. Nah, misalnya kalau kalau kita lihat pada yang laki-laki itu tipe botaknya itu kan pada bagian depan atau yang bagian rambut yang di atasnya wajah atau yang bagian crown. Crown itu atau di bagian yang puncak di bagian atas kulit di bagian atas kepala. Jadinya biasanya kalau yang laki-laki itu tipe botaknya itu garis batas rambut bagian depannya itu atau bagian yang atas wajah itu semakin ke belakang. Nah, itu tipe-tipe rambut yang sering dijumpai pada laki-laki tetapi bisa juga ditemukan pada perempuan. Nah, terus ada juga misalnya kalau semakin lama semakin berlanjut itu juga bagian botaknya itu sampai ke puncak kepala tadi atau crown tadi. Nah, tapi biasanya pada alopecia tipe ini itu area di sekitar atas telinga, terus habis itu pada atas bagian tengkuk atau belakang kepala itu biasanya rambutnya tuh masih tebal atau tidak mengalami kebotakan. Nah, tapi kalau kan tadi kan yang male pattern hair loss. Nah, sekarang yang berlanjut ke yang female pattern hair loss. Nah, kalau tipe-tipenya yang female pattern hair loss itu memang ini kebanyakan ditemukan pada perempuan, cuman terkadang juga bisa ditemukan pada laki-laki. Itu hairline atau batas rambutnya yang tadi kita di bagian atas wajah itu kalau tadi yang cowok kan itu semakin ke belakang, tapi kalau yang ini itu nggak mundur ke belakang, nggak semakin jadinya tetap di sini, tetap ada hairline-nya, tapi kebotakannya itu ditemukannya di daerah puncak kepala kayak gitu. Nah, terus habis itu kalau yang tadi itu memang yang paling sering ditemukan pada laki-laki sama perempuan, tetapi juga ada penyebab-penyebab alopecia yang lain gitu. Misalnya ada yang namanya alopecia areata. Alopecia areata itu biasanya ditemukan banyak pitak-pitak gitu di kulit kepala. Lalu juga ada yang namanya alopecia traksi. Jadinya biasa traksi atau tarikan itu biasanya ditemukan pada orang yang suka menguncir rambutnya itu terlalu kuat gitu Mbak. Jadinya hairline itu atau batas rambut bagian depan yang bersinggungan sama wajah itu mundur ke belakang. Gitu tadi Mbak. Jadinya itu tadi yang sobat sehat yang tipe-tipe alopecia yang biasanya kita temui di sekitar kita. Seperti itu Mbak Galuh. Ya, terima kasih dokter Ita. Aduh, ternyata nih sobat botakan ini macam-macam, nggak cuma botak aja terus hilang rambutnya itu nggak cuma itu ya sobat sehat. Betul. Tadi dijelaskan dokter Ita kalau yang laki-laki itu kebotakannya ke belakang, kalau Ya. perempuan nggak ke belakang tapi mentok di sini ya dok ya. Makanya Jadinya jadinya ininya tuh tetap jadinya hairline-nya ya batas antara wajah sama rambut itu tetap tapi botaknya tuh di bagian crown atau di bagian puncak kulit kepalanya gitu, puncak kepalanya kayak gitu Mbak.
Jadi Jadinya beda tipe-tipenya cewek sama cowok. oleh karena itu kita juga jarang ya dok ya menjumpai kalau perempuan itu botaknya ke belakang itu jarang ya dok ya, kebanyakan Betul, betul, betul. laki-laki yang ke belakang. Banyaknya iya betul. Oke, Sobat Sehat, sembari mungkin kita menyimak nih di Tanya Pakar hari ini, Anda juga kami persilakan untuk bisa bertanya langsung, silakan dituliskan di kolom chat di bawah ini, atau bisa WhatsApp di 0812-3239-7300 untuk Sobat Sehat yang berada di radio. Nah, Dokter Rita tadi menjelaskan ada ternyata ada macam-macam kebotakan. Nah, tadi juga dokter sedikit menyinggung ada beberapa faktor. Salah satunya ada karena mengucirnya terlalu kencang. Nah, memang penyebab-penyebab dari kebotakan ini apa saja, Dok? Oke, siap-siap. Jadinya untuk penyebab kebotakan ini Mbak, jadinya kan sesuai sama jenisnya tadi ya. Misalnya kayak tadi kayak yang Mbak yang udah jelaskan itu, kalau alopecia traksi atau alopecia tarikan itu disebabkan oleh pengikatan rambut yang kencang dalam waktu yang nggak cuma yang sebentar, tapi yang lama. Jadinya berangsur-angsur, misalnya kayak seperti pemain olahraga atau misalnya apa ya, atlet gitu kan biasanya daripada ganggu kegiatannya dalam sehari-hari itu dia ngikat rambutnya terlalu kencang gitu biar nggak mengganggu kegiatannya. Tapi misalnya kalau itu berlangsung secara lama itu juga bisa menimbulkan yang namanya tadi alopecia traksi. Tapi juga ada yang namanya alopecia areata. Nah, alopecia areata itu penyakitnya autoimun. Nah, apa sih sebenarnya penyakit autoimun itu? Jadi sebenarnya kan kita punya kekebalan tubuh ya, sistem kekebalan tubuh itu kan harusnya untuk melawan bakteri-bakteri patogen. Jadinya bakteri-bakteri yang atau virus-virus atau zat-zat atau macam-macam lain yang sebenarnya tidak bagus untuk yang nggak baik untuk kita. Dan pada penyakit autoimun itu jadinya sistem kekebalan tubuh kita itu bekerjanya nggak sesuai sama fungsinya, tetapi malah dia melawan sel-sel sehat dalam tubuh kita. Nah, dalam alopecia areata ini dia spesial untuk targetnya itu adalah sel yang berhubungan sama pertumbuhan rambut. Jadinya pada alopecia areata ini biasanya yaitu kalau nggak rambutnya rontok semua juga bisa, tapi juga misalnya kalau ada tipe-tipenya itu yang kebotakannya itu ada yang pitak-pitak. Nah, terus kalau yang paling sering tadi kan ada yang namanya alopecia androgenetik atau female pattern alopecia atau female pattern hair loss atau male pattern hair loss. Nah, kalau itu penyebabnya multifaktorial, jadinya macam-macam. Ada yang dikaitkan dengan adanya anggota keluarga lain yang memiliki kebotakan tipe ini, biasanya ayahnya. Kalau misalnya anaknya cowok, biasanya terus ada ayahnya juga atau anggota keluarga lain yang mempunyai kebotakan yang tipenya sama. Nah, terus kan ada namanya aja nih androgenetik gitu kan. Ada orang yang terus berasumsi kalau memang sih ini terkait sama hormon androgen, tapi ada kadang-kadang orang berasumsi bahwa pada alopecia androgenetik ini androgennya itu lebih banyak, terus dikira lebih jantan gitu kan. Padahal sebenarnya hormon androgennya itu sama, jadinya kadarnya itu sama dengan orang yang nggak botak, tapi reseptornya atau yang mengikat androgen itu sama enzim yang bikin androgen lebih aktifnya itu pada alopecia androgenetik ini memang kadarnya lebih banyak. Jadinya bukan hormonnya yang lebih banyak, tetapi reseptor sama enzim yang membuat androgen ini lebih aktif ini yang lebih banyak. Jadinya ya itu tadi ya, jangan merasa lebih jantan gitu. Kalau botak terus androgennya banyak itu salah kaprah, Mbak. Gitu, Mbak. Oke, terima kasih banyak dok. Jadi jangan salah kaprah aja Sobat Sehat, ada banyak macam-macamnya, ada banyak juga faktor-faktornya selain tadi juga faktor genetik, keturunan juga bisa ya dok ya. Betul. Ada faktor-faktor lain dok, dan mungkin ini juga saya jadi penasaran dok, itu tadi kita bicara soal kebotakan itu apakah hanya dialami orang yang usia lanjut, apakah orang-orang seusia saya gitu bisa dok kebotakan gitu? Nah, itu dia Mbak. Jadinya kan
ada faktor-faktor yang mempengaruhi tadi ya Mbak ya, faktor-faktor yang mempengaruhi kebotakan apa ya, ini secara umum aja ya, mungkin saya lebih bahasnya ke yang sering ditemukan saja yaitu yang alopecia androgenetik. Nanti misalnya kalau saya bahas yang lain saya akan infokan. Nah, kalau untuk yang alopecia androgenetik ini Mbak sebenarnya itu juga kayak tadi jadinya ada genetiknya. Misalnya kalau ada ayahnya yang terkena, berarti biasanya kemungkinan anak laki-lakinya terkena itu lebih besar. Lalu juga ada usia, Mbak. Jadinya dan sobat sehat yang lainnya juga tahu ya, biasanya usia itu juga berpengaruh juga terhadap kejadian kebotakan ini. Biasanya kalau jadinya nih penelitiannya itu biasanya ya banyaknya sih yang di bagian negara barat atau ras Kaukasian ya, yang kalau yang ras Asia itu kebanyakan studi insidensi dan prevalensinya kurang. Nah, kalau yang di Kaukasian itu kan memang kejadian kebotakan tipe seperti ini kan memang lebih banyak. Nah, dikatakan bahkan mulai usia 18 tahun itu sudah mulai ada yang botak. 18 Nah, tahun, Dok. kenapa, Mbak? 18 tahun ya? Iya, 18 tahun udah mulai botak. Jadinya bahkan jadinya 40% dari yang Kaukasian ya, itu 18 tahun sampai 29 tahun tuh 40%-nya sendiri udah mulai botak. Jadinya bukan langsung yang botak yang bener-bener botak, tapi udah yang mulai tadi itu hairline-nya mulai ke belakang, rambut rontoknya makin banyak. Terus ada apa ya, botaknya yang di bagian puncak kepala itu sudah mulai timbul kayak gitu. Jadinya pelan-pelan kan, nggak langsung yang botak tak gitu, nggak botak tak. Ya kayak gitu. Terus habis itu ya istilahnya kok kayak gitu ya Mbak ya. Nah terus habis itu apa ya dalam dekade-dekade berikutnya misalnya kalau tidak diobati itu bisa bertambah parah. Jadinya misalnya kayak area yang botaknya itu lebih lebar seperti itu. Nah, terus gender kan biasanya ada yang tadi kayak pertanyaannya Mbak ya, yang cowok sama cewek, terus habis itu usia juga. Nah, kalau gender ini memang banyak sebutkan memang banyak ditemukan di laki-laki, tetapi kalau terjadi pada perempuan itu tipe-tipe, jadinya misalnya kayak umur mulai terjadinya kebotakan, lalu suseptibilitas atau kerentanan orang mendapatkan kebotakan ini, lalu progresinya bagaimana menjadi dari rontok menjadi botak itu, lalu polanya kan tadi juga beda. Nah, biasanya kadang-kadang hanya 3%. Jadinya ini juga studinya pada ras Kaukasian itu hanya 3% yang mulai 29 tahun. Terlalu karena kadang-kadang ini female pattern hair loss ini dihubungkan sama hormon, itu juga ada yang hubungannya sama premenopausal dan postmenopausal seperti itu. Dan karena kan kalau rambutnya cowok kan biasanya kan pendek ya Sobat Sehat ya dan Mbak Galuh ya, itu biasanya dibandingkan sama perempuan yang rambutnya panjang, begitu perempuan yang rambutnya panjang ini rambutnya rontok, itu kan dia lebih care ya kan, apalagi perempuan gitu. Jadinya udah rambutnya lebih panjang, kalau rontok banyak kelihatan. Terus habis itu ini perempuan lebih care terhadap perempuan, jadi terhadap penampilan itu biasanya begitu rontok langsung datang ke sudah memeriksakan diri ke dokter kayak gitu. Nah, terus ada yang namanya tadi kan kalau tadi itu faktor usia, faktor genetik sama faktor umur ya Mbak ya dan Sobat Sehat. Nah, ada yang namanya faktor lingkungan, jadinya faktor yang dari luar. Karena ini kan tadi sudah saya sebutkan ini adalah multifaktorial. Nah, kalau faktor lingkungan itu atau environmental factor itu ada yang tadi karena ada studi yang menilai bahwa kebotakan ini berhubungan sama premenopausal dan
postmenopausal dihubungkannya sama hormon. Lalu ada yang dihubungkannya sama merokok. Nah, kalau merokok ini memang hubungan antara sebab akibat dan keduanya itu memang tidak terlalu kuat. Tapi ada penelitian sebelumnya yang menghubungkan dengan konsumsi alkohol, Mbak dan sobat sehat. Nah, ini kalau dengan konsumsi alkohol dan hubungannya sama tipe-tipe alopecia androgenetik ini memang hubungannya itu lebih ada tetapi lemah seperti itu. Nah, terus ada nih yang hubungkan sama stres. Wah, kok yang profesor-profesor itu kok biasanya botak-botak. Nah, ada juga kayak gitu ya, Mbak ya. Itu biasanya ada sih, jadinya ada penelitian yang menghubungkan antara stres dengan percepatan atau kecepatan sel yang berhubungannya sama pertumbuhan rambut. Dan memang ada di penelitian, tapi ini masih di lab ya, belum dicobakan ke manusia, tetapi mungkin bisa menggambarkan, jadinya situasi di lab ini bisa menggambarkan situasi yang bisa terjadi pada manusia. Jadinya kalau yang di lab ini menemukan bahwa memang pada orang yang botak, jadinya pada sel rambut yang fungsinya untuk menumbuhkan rambut ini, itu pada orang yang botak itu dia lebih rentan terhadap stres, Mbak. Jadinya kalau lebih rentan, terus dia mati, terus dia jadi tua, terus habis itu jenis rambut yang diinduksi atau yang ditumbuhkan itu lebih bukan yang rambut seperti rambut ini lagi, jadinya jadi botak seperti itu, Mbak. Itu sih kalau yang faktor-faktor yang biasanya orang nanyain, terus habis itu dihubungkan sama kebotakan itu tadi. Nah, kalau yang androgenetik alopecia areata itu juga karena autoimun, tapi dia juga dapat dihubungkannya sama stres tadi juga, Mbak. Seperti itu. Multifaktor itu tadi yang disebutkan dokter. Itu Betul. banyak faktornya. Jadi untuk sobat sehat mungkin dari tadi juga mikir apa saya tadi dokter juga mengatakan kalau botak tidak langsung botak. Jadi mulai dari rontok dulu. Betul. Jadinya apa? Betul. Jadi rontok-rontok dulu. Nah, dari rontok itu mungkin para sobat saya jadi bertanya-tanya juga nih, Dok. Rontok yang seperti apa yang udah perlu kita curigai dan harus segera ke dokter, Dok? Ya, betul. Jadinya kalau rontok gitu kan, sekarang mungkin refreshing ke yang sebelumnya itu ya. Jadinya siaran saya yang dulu yang tentang rontok. Jadinya rambut rontok itu masih normal bila rontoknya itu adalah 100 sampai 150 helai setiap hari, itu normal. Nah, kalau tidak normal berarti sudah lebih dari 100 sampai 150 helai per hari. Nah, kita bisa menghitung dengan secara manual atau kita bisa mengira-ngira seperti itu, Mbak. Nah, kapan kita harus memeriksa atau mendapatkan perawatan, itu biasanya ya itu tadi, kalau jumlahnya lebih dari 150, terus terjadi secara tiba-tiba, misalnya kalau, wah kok tiba-tiba aku rontoknya tambah banyak ya. Terus misalnya kalau udah ada, misalnya tiba-tiba yang pitak tadi yang saya sudah infokan tadi ke sobat sehat juga, itu tentang alopecia areata, itu tiba-tiba tipe botaknya itu yang pitak-pitak tadi. Terus juga bisa kalau misalnya sobat sehat itu sudah kerontokan rambutnya itu sudah rontoknya itu dalam jumlah yang banyak gitu. Jadinya begitu sisiran langsung rontok banyak, begitu sisiran langsung rontok banyak. Itu juga silakan langsung memeriksakan diri. Nah, ada juga yang rasanya, jadinya misalnya kalau sobat sehat merasa kalau kepalanya nih terasa gatal atau panas seperti itu kulit kepalanya, itu silakan juga memeriksakan diri ke dokter. Nah,
Terus habis itu yang hubungannya sama yang tadi yang telah saya sebutkan, misalnya kayak ada hubungannya sama hormon juga, misalnya kayak apa namanya ya, menstrual cycle atau siklus menstruasinya itu juga tidak teratur. Terus habis itu yang tipe-tipe apa namanya ya, rontok juga yang misalnya kalau setelah minum obat. Jadinya ada kan seperti ada yang kemoterapi itu Mbak, itu biasanya kalau begitu ambil obat kemoterapi itu biasanya rontok seperti itu. Nah, itu kalau kayak gitu sudah silahkan aja datang ke dokter untuk memeriksakan diri. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Dokter Ita. Nah, Sobat Sehat tadi ini ya udah disampaikan sama Dokter Ita nih. Itu tadi ada banyak faktor. Terus habis itu kapan saat kita harus ke dokter. Nah, saat nanti bertemu dengan dokter nanti juga akan berdiskusi langsung juga ya Dok ya. Kenapa dan dicari tahu dulu kenapa nih, entah karena faktor apa atau mungkin jangan-jangan stres nih Sobat Sehat ya. karena 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 lika-liku dunia perkuliahan. Nah, bisa jadi karena akan bersama dengan dokter Ita mungkin ya dan juga dokter lain juga bisa dicari nih faktornya kenapa dan nanti juga obatnya penyelesaiannya solusinya seperti apa itu tergantung faktornya aja Dok ya. Betul, betul. Oke. Dan Sobat Sehat selamat bergabung untuk Sobat Sehat yang sudah bergabung di radio nih ya, baru saja mengklik aplikasinya. Selamat bergabung di acara Tanya Pakar. Bagaimana cara mencegah kebotakan masih bersama dengan Dokter Ita ya. Dan kita masih akan menemani Anda sampai dengan nanti pukul 4 sore. Jadi silahkan kirimkan pertanyaan Anda. Nanti di sesi 2 akan kita ulas ya Dok ya. Bersama dengan Dokter Ita tentang kebotakan. Nah ini juga saya sapa-sapa dulu nih untuk Sobat Sehat yang sudah ada di Zoom nih ya. Selamat sore, apa kabar nih? Satu pertanyaan boleh nggak Dok nih? Monggo. Sudah ada banyak ternyata nih ya. Selamat sore, apa kabar untuk Ibu Marika? Selamat siang Dokter Ita, izin bertanya terkait kebotakan pada pria dengan faktor risiko keturunan di keluarga. Apakah kemungkinan terjadinya kebotakan tersebut dapat diminimalisir? Terima kasih. Monggo Dok. Oke, siap. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Marika. Jadinya kebetulan kalau yang tipe ini kan berarti yang male pattern hair loss atau yang namanya androgenetic alopecia. Nah, itu memang yang seperti saya sebutkan tadi memang insidensinya itu lebih tinggi di Kaukasia. Nah, tapi karena ini juga dihubungkan sama genetik atau riwayat keluarga yang positif, misalnya kayak bapaknya sudah ada kebotakan, terus biasanya anak cowoknya juga ada kebotakan. Nah, tapi karena ini hubungannya sama genetik tadi itu memang nggak bisa nggak bisa dihindari. Cuman begitu kita tahu bahwa ada faktor risiko nih, bapak kita udah botak, terus habis itu kita merasa rambutnya mulai rontok, mulai kerontokan rambutnya udah mulai banyak, terus hairline-nya itu sudah mulai ke belakang nih buat yang cowok-cowok itu silakan memeriksakan diri aja ke dokter karena kita mempunyai ya memang sih tergantung penyebabnya, cuman kita mempunyai obat yang bisa digunakan untuk mencegah untuk memperlambat progresivitas seperti itu, lalu mencegah agar tidak berlanjut ke yang botak yang total seperti itu. Jadinya memang kalau menghindari itu tidak bisa, tetapi begitu Anda tahu bahwa akan mengalami kebotakan, langsung aja periksa ke dokter, nanti kita bisa mencegah perburukannya seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Ita dan juga itu ya Ibu Marika dan mungkin ternyata yang kita perhatikan tidak hanya diri kita ya Dok ya, keluarga kita juga diperhatikan ya Dok. Jadi dokter Benar Pak. mengatakan kalau misalnya kita ada faktor-faktor yang mungkin berpotensi kita mengalami kebotakan, tadi kalau misalkan sudah ada sedikit tanda-tandanya langsung saja ke dokter, tidak usah ragu-ragu gitu ya Dok ya. Betul. Dan Sobat Sehat, semakin menarik acara di Tanya Pakar sore hari ini. Namun Dok, izin kita akan jeda dulu. Monggo Dokter Agnes, Dokter Ita kalau mau minum-minum dulu, bujuk-bujuk dulu, monggo. Siap. Akan menemani kita di edisi sore hari ini. Sobat Sehat, pastikan hanya di Tanya Pakar. Kita akan kembali setelah satu lagu ini dari Rosalind, hadir dengan lagunya Snap. Untuk Anda tetap di Raisa, Radio Indonesia Sehat.
Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. It's okay. Informasi seputar kampus hanya di sini, di Seputar Kampus Kita. Seputar kampus kita. Hai Sobat Sehat, gimana nih liburannya kemarin? Seru kan? Nah hari ini Raisa Radio akan berbagi informasi tentang Hutan Wanagama. Hutan Wanagama merupakan salah satu objek wisata yang dapat dinikmati oleh pengunjung yang menyukai wisata alam. Hutan ini berlokasi di Desa Banaran, Kecamatan Playen, Gunung Kidul, Yogyakarta. Hutan Wanagama awalnya adalah area tandus yang kemudian dilakukan penghijauan pada tahun 1964 oleh Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada bersama dengan warga setempat. Di Hutan Wanagama, Sobat Sehat bisa menikmati pemandangan alam yang indah dan merasakan sensasi berpetualang di dalam hutan. Selain pemandangan alam yang asri dan juga indah, Sobat Sehat bisa merasakan udara yang sejuk dan segar, serta bisa menemukan berbagai macam tanaman dan juga hewan. Sobat Sehat cukup membayar Rp5.000 saja untuk mendapatkan pengalaman dan sensasi menyatu dengan alam. Fasilitas yang bisa Sobat Sehat temukan di Hutan Wanagama diantaranya adalah sarana outbound, aula, camping ground, toilet, trek wisata, dan lain sebagainya. Gimana Sobat Sehat? Tertarik liburan dengan sensasi alam yang asri? Ayo, ajak teman-teman dan juga keluarga Anda ke Hutan Wanagama. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. It's okay. Ya Sobat Sehat, ada masih di sini di Raisa Radio Indonesia Sehat Healthy Lifestyle Radio. Masih di acara Tanya Pakar, gimana kita bisa bertanya langsung kepada pakarnya nih Sobat Sehat secara interaktif. Tentu masih bersama dengan Dr. Agnes Rosarina Pritasari, Master of Philosophy dari Departemen Dermatologi dan Venerologi FKKMK UGM. Kita membahas nih bagaimana cara mencegah kebotakan nih Sobat Sehat. Yang baru gabung, Anda nggak telat nih Sobat Sehat. Ini banyak nih Sobat Sehat yang baru saja bergabung di radio kami, di radio aplikasi streaming. Selamat bergabung, selamat menikmati di waktu sore hari ini sambil nyantai. Anda boleh sambil ngemil-ngemil, sambil leyeh-leyeh gitu ya, sambil menikmati mendungnya Jogja di sore hari ini. Dan Sobat Sehat masih bersama dengan Dokter Ita. Selamat sore Dok. Ya Mbak. Ini Dokter Ita ini dapat salam dari para Sobat Sehat di Dok sore hari ini. Wah, salam balik Mbak. Halo, apa kabar? Jadi Dokter Ita, ini tadi kita sudah bahas banyak terkait dengan apa itu kebotakan. Ternyata macamnya banyak dan juga faktor pemicu kebotakan itu ada banyak juga. Tadi penyelesaian atau perawatan dari bagaimana solusi untuk mengatasi kebotakan itu juga tergantung faktornya. Kita cari dulu faktornya begitu ya Dok ya. Nah Dokter Ita, ini sudah banyak ini pertanyaan yang masuk di radio maupun di WhatsApp. Izin saya tanyakan boleh ya Dok ya? Monggo, monggo. Oke, ini selamat sore. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Ada Mbak Rahma Putri Sari. Apa kabar ini Mbak Rahma ya? Semoga sehat. Selamat sore Dok. Apakah menggunakan penutup kepala seperti topi dan kerudung dapat mempengaruhi kerontokan dan kebotakan ya Dok? Matur nuwun. Monggo Dok. Oke, jadinya memang ini kadang-kadang itu ya, apa namanya, orang yang memakai kerudung atau memakai topi ini apa ya, merasa bahwa mungkin setelah memakai itu rontok rambutnya lebih rontok banyak. Nah, padahal sebenarnya kita itu bisa memiliki trik-trik yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya kerontokan rambut saat memakai topi atau terlebih memakai kerudung ya. Memakai kerudung itu kan lebih umum dipakai untuk para wanita. Nah, misalnya kalau memakai kerudung ini dianjurkan kalau hairstyling-nya di bawah kerudung itu ya kayak tadi tuh jangan ngikatnya terlalu kencang. Nah, jadinya kalau terlalu kencang kan itu apa ya, tarikan ke bagian akar rambutnya kan bakal itu kan ya, apa namanya, kayak udah kayak apa,
Apalagi kalau dilakukan pengikatan rambut yang kencang itu dilakukan terus-menerus, itu bisa menyebabkan yang tadi yang namanya traksi alopecia. Jadinya misalnya kalau mau mengikat rambut di dalam kerudung itu jangan terlalu kencang, satu. Itu juga misalnya kan jangan di satu tempat yang itu saja. Jadinya misalnya agak yang ke kanan, agak yang ke kiri, maksudnya jangan apa ya, jangan di satu tempat itu aja, karena ya itu tadi tarikan-tarikannya berarti kan energi yang terjadi, gaya yang terjadi kan di akar rambut itu saja. Nah, itu yang bisa menyebabkan traction alopecia tadi, atau bahkan ya hanya kerontokan rambut tapi yang lebih banyak karena adanya tarikan rambut yang terlalu kuat dan di tempat yang sama. Lalu juga kita bisa me me apa ya, menyiasatinya. Nah, menyiasatinya itu dengan memakai yang jilbab atau kerudung yang bahannya itu yang tidak yang apa ya, yang halus, yang tidak gampang gesekan terhadap rambut, Mbak. Jadinya ada yang namanya monggo sih kalau bahannya macam-macam, cuman ya itu tadi yang tipenya yang halus, yang ada pengurangan terhadap gesekan antara kerudung dan rambut itu nomor 2. Nomor 3-nya, kan kadang-kadang kita kalau terburu-buru nih, itu kan begitu keramas langsung pakai jilbab. Nah, itu juga tidak baik, tidak disarankan ya. Jadinya lebih disarankan memang sih lama jadinya disarankan kalau misalnya habis keramas itu dikeringkannya itu secara natural aja. Misalnya kalau mau pakai hair dryer itu juga jangan yang panasnya yang tingkat tinggi, yang apa ya, yang level panasnya yang paling tinggi gitu jangan, Mbak. Jadinya level panasnya yang rendah aja, terus setiap area itu mungkin hanya kita panaskan sekitar 3 sampai 4 detik saja, terus ganti area lain seperti itu. Jadinya apa ya, untuk hair dryer seperti itu tuh sebenarnya juga tidak disarankan, tapi kalau mau memakai itu ya itu tadi, jangan memakai tingkat kepanasan yang paling tinggi, tetapi yang paling rendah saja, dan setiap areanya sekitar 3 sampai 4 detik itu juga boleh. Terus ya itu tadi mungkin begitu sampai rumah misalnya kalau ingin dilepas, biarkan kulit kepalanya bernafas istilahnya itu, silahkan supaya biar ada peredaran udara juga seperti itu. Gitu Mbak untuk yang tips-tips buat yang pakai topi atau yang seringnya itu yang pakai kerudung atau pakai jilbab. Oke, terima kasih dok. Tips-tipsnya sudah dicatat ya Sobat Sehat. Saya masih ingat waktu itu dokter Ita menyampaikan kalau misal setelah kerudungnya dilepas itu kita biarkan rambut kita bernafasnya, biarkan gitu ya dok ya. Jadi cara untuk menyayangi rambut kita ya Sobat Sehat, rambut kita juga perlu dikasihan ini Sobat Sehat. Kalau diikat terus nanti kasihan kepala kita juga. Betul betul. Nah, Sobat Sehat, jadi itu tadi ada tips-tipsnya ya. Kalau misalnya arahnya tadi dirubah gitu ya dok ya. Kadang nggak cuma di sini terus, tapi kadang dipindah-pindah ya dok ya. Iya betul. Di sini boleh nggak? Dipindah-pindah tapi nggak harus ekstrim itu ya dok. Iya betul betul. Yang penting tetap menjaga kecantikan ibu-ibu sekalian atau sobat sehat sekalian seperti itu. Tapi ya di dalam jilbabnya itu jangan yang melulu di tempat yang sama seperti itu, Mbak. Oke, baik dok, matur nuwun. Lalu selanjutnya ini ada dari Sobat Sehat juga yang sudah menyimak. Ada Ibu Retno Indrawati, matur nuwun sangat Ibu. Selamat sore Dokter Agnes. Apakah ada red flag yang perlu kita waspadai kalau tanda-tanda kebotakan ini menjadi ancaman bagi kita ya dok? Apakah dengan melihat jumlah rambut yang rontok setiap harinya? Terima kasih. Nah, tadi sudah disampaikan ya dok ya. Iya betul. Bu Retno baru saja bergabung, mungkin bisa sedikit dok untuk Bu Retno. Oke. Siap. Jadinya Ibu Retno ya, kalau misalnya kapan kita harus periksa atau mendapat perawatan. Nah, itu tadi seperti yang saya telah sebutkan, jadinya rambut kita rontok itu setiap harinya itu misalnya kalau 100 sampai 150 helai per hari itu masih normal. Nah, kapan kita harus periksa itu kalau berarti lebih dari 150 tadi, itu berarti sudah tidak normal. Nah, terus yang misalnya kayak kerontokan rambut yang banyak itu terjadi
secara tiba-tiba, lalu semakin lama semakin banyak seperti itu. Lalu kayak misalnya kalau ada androgenik alopecia yang tipe areata itu berarti tipe kebotakannya yang pitak, terus habis itu ada misalnya kalau kulit kepalanya sobat sehat sekalian itu ada gatel dan ada rasa panas di kulit kepalanya itu juga monggo memeriksakan diri, terus juga misalnya kayak habis menggunakan atau mendapatkan obat kemoterapi seperti itu, lalu biasanya kan kerontokan rambutnya lebih banyak, itu juga monggo silahkan kontrol ke dokter, seperti itu Mbak. Jadi silakan diamati rambutnya ya Sobat Sehat. Terima kasih Dokter Ita. Ada lagi nih ternyata banyak ya Dok, nggak apa-apa ya Dok ya? Monggo. Nah Dok, tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan, saya jadi sedikit penasaran nih Dok. Apakah kalau rambut yang sudah rontok atau botak itu si kulit kepala itu akan menumbuhkan rambut kembali atau sudah tidak Dok? Nah, jadinya seperti yang tadi saya ini terkait pada jenis kebotakannya itu tadi ya Mbak ya. Jadinya misalnya kalau alopecia areata itu kan namanya penyakit autoimun. Nah, kalau misalnya benar tipe kebotakannya itu, monggo aja periksa ke dokter nanti di klinik atau di praktekan kita itu biasanya kita lakukan terapi yang bisa mengembalikan rambut itu bisa tumbuh kembali pada daerah yang pitak tersebut. Tetapi berbeda dengan yang tadi yang tipe alopecia androgenetik. Nah, memang ini perjalanan penyakitnya itu memang progresif. Jadinya kita hanya ada obat itu untuk ya itu tadi mengurangi kerontokan dan menginduksi atau menginduksi tadi pertumbuhan rambut. Nah, ya itu tadi begitu ada anggota keluarga yang positif terus melihat kalau rambutnya rontok banyak, terus hairline-nya itu semakin ke belakang, itu monggo aja langsung ke dokter untuk mencegah progresivitas yang lebih lanjut, seperti itu Mbak. Jadinya ya itu tadi tergantung penyebabnya. Betul ya Dok ya. Dan untuk kita tahu penyebabnya kita harus ke dokter dulu nih Sobat Sehat ya. Nah mungkin ini Dok, tadi dokter sudah menyinggung bagaimana perawatan atau mungkin pencegahan. Nah pencegahan itu kan tergantung dari itu tadi faktor-faktornya. Tapi apakah apa yang bisa kita upayakan mandiri di rumah Dok? Kalau misalkan kita sudah menjumpai misalkan rontok-rontok, apakah ada atau mungkin makanan atau mungkin gaya hidup atau mungkin pola cara menyisir atau apa yang bisa kita upayakan agar tidak terjadi kebotakan itu Dok? Oke, siap. Jadinya sebenarnya kalau yang tanda-tanda kebotakan dini tadi, misalnya kalau udah ada tanda-tanda kebotakan dini tadi, langsung aja ke dokter. Tapi misalnya kalau kita mau usaha dulu kan ya monggo-monggo aja. Nah, misalnya kalau usaha-usaha kita yang untuk mengurangi kerontokan rambut ya, ini bukan kayak mengatasi kebotakan, tetapi lebih usaha kita untuk mengurangi kerontokan rambut itu, ya itu tadi salah satunya adalah seperti yang sudah Mbak Galuh sampaikan tadi adalah cara menyisir rambut. Jadinya seperti saat habis keramas itu kan kulit kepala dan rambut itu sangat sensitif terhadap manipulasi setelah rambutnya itu keramas. Jadinya saat keramas itu biasanya kita usahakan untuk menyisir rambutnya itu dengan sisir yang jarang-jarang itu Mbak, yang giginya itu jarang-jarang. Itu lebih friksi yang ditimbulkan antara tadi sisir dan rambut itu lebih sedikit kalau yang giginya itu jarang. Nah, terus habis itu shampoo silahkan monggo shampoo mau seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali itu monggo, tetapi diusahakan untuk menggunakan conditioner. Nah, conditioner ini juga untuk fungsinya untuk mengurangi friksi antara rambut dan misalnya kayak rambut dan jilbab atau rambut dan sisir seperti tadi. Tapi
Karena begitu friksi itu biasanya kecenderungan rambut untuk rontok itu lebih banyak. Lalu juga ada yang styling tadi, apa yang saya sudah infokan sebelumnya ke sobat sehat juga, itu kalau styling yang apa diikatnya itu terlalu kencang itu dan dalam waktu yang lama itu juga bisa menyebabkan kebotakan. Jadinya misalnya kalau styling itu ya misalnya yang nggak terlalu kencang tapi yang masih cantik tapi yang nggak terlalu kencang, itu misalnya kayak ponytail tapi yang nggak terlalu kencang, terus habis itu apa ya, di-bun kayak gitu, apa di style tapi bun tapi yang nggak terlalu kencang, seperti itu. Terus yang tadi itu juga sama ya, apa misalnya kalau mau menggunakan hair dryer itu ya lebih baik sih rambutnya kering dengan secara natural. Tapi kalau mau menggunakan hair dryer seperti tadi, menggunakan tingkat kepanasan yang paling rendah, lalu setiap area hanya 3 sampai 4 detik, seperti itu. Nah, lalu yang terakhir adalah hair processing. Jadinya misalnya kayak smoothing, rebonding, dan chemical treatment seperti itu juga bisa merusak apa ya, protein yang ada di rambut, seperti itu, Mbak. Oke dok, terima kasih. Nah itu tadi hal-hal yang sederhana yang bisa kita upayakan di rumah ya dok ya. Sedari sekarang sebetulnya ya dok ya. Tidak harus menunggu rontoknya banyak dulu ya dok ya. Betul, setuju Mbak, setuju. Jadi sedari sekarang nih Sobat Sehat kita ubah cara kita, misalkan yang terbiasa habis keramas langsung buru-buru ke kampus, buru-buru langsung disisir. Jadi sisirnya harus sisir yang jarang-jarang gitu ya. Itu tadi ada poin-poinnya dicatat ya Sobat Sehat ya, biar rambut kita tetap sehat. Nah dok, lanjut ya dok, saya akan Monggo. Sobat Sehat yang sudah bergabung. Ada Bu Saraswati Anindita, selamat sore Ibu. Selamat sore Dokter Ita, terima kasih atas materi yang sangat menarik. Mau bertanya, apakah benar restriksi diet menjadi salah satu penyebab kebotakan dan apakah terdapat suplemen atau vitamin yang secara medis ini terbukti mengurangi kerontokan rambut? Terima kasih. Terima kasih banyak ini untuk Ibu Saraswati. Monggo Dok. Oke, jadinya sebenarnya benar ya tadi kayak apa, crash diet atau apa ya, diet yang terlalu mendadak di dalam tubuh kita, misalnya seperti apa beberapa kilogram dalam beberapa minggu yang apa terlalu masif perbedaannya, itu juga bisa menyebabkan kerontokan rambut tadi, Mbak. Jadinya kalau suplemen atau apa yang bisa ditingkatkan untuk mencegah kerontokan rambut saya kira hanya healthy lifestyle aja, Mbak. Jadinya nggak ada yang suplemen benar-benar untuk apa kerontokan rambut, tapi healthy lifestyle itu bisa mendukung kesehatan kulit kepala dan oleh karena itu mengurangi kerontokan rambut. Jadinya yang tadi itu jangan melakukan apa diet yang secara tiba-tiba dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Lalu juga yang itu tadi apa namanya stres, Mbak. Karena ada tipe-tipe kebotakan yang dihubungkan sama stres, jadinya ya diusahakan hidup itu yang happy-happy, ya nggak, Mbak? Jangan stres, seperti itu. Nah, itu aja sih, Mbak, lebih ke lifestyle-nya. Kalau tentang suplemen-suplemen tertentunya sih sebenarnya hidup sehat, apa makan makanan yang bergizi. Memang sih ada vitamin-vitamin yang misalnya kayak kekurangan vitamin ini, kekurangan beberapa vitamin tertentu yang menyebabkan rambut rontoknya itu lebih banyak, memang ada. Tetapi kita nggak, kalau misalnya kalau kita ingin konsumsi suplemen tersebut pun itu biasanya juga harus dalam anjuran dokter karena belum tentu kita itu kekurangan suplemen itu gitu. Jadinya mending healthy lifestyle aja, nggak usah diet yang terlalu cepat dalam waktu apa dan terlalu banyak yang apa berat badannya berkurang, terus habis itu ya mengurangi tingkat stres. Mengurangi stres. Terima kasih banyak.
Ini menarik sekali, ternyata dalam menjaga kesehatan rambut kita tidak melulu semuanya perawatannya terfokus ke rambut. Ternyata dari gaya hidup kita sehari-hari, dari mulai tidur cukup, habis itu juga tadi memastikan makanannya sehat. Tadi dokter juga mengatakan bahwa hidup bahagia-bahagia aja gitu juga sangat berpengaruh ke rambut ya dok ya. Setuju Mbak, jadinya yang happy-happy aja. Happy-happy aja ya Sobat Sehat. Jangan lupa happy-happy. Nah, Dok, apakah ada mungkin kasus yang menarik yang mungkin dokter Ita temui di ruang praktek atau di lapangan gitu, orang yang rambutnya bermasalah gara-gara mungkin gaya hidupnya yang kurang baik atau stres itu tadi, Dok? Seperti apa, Dok? Mungkin cerita sedikit gitu, Dok, monggo. Kalau yang kemungkinan karena kerontokan rambut ini masih, apa ya, belum terlalu umum untuk pergi ke dokter, jadinya nggak begitu banyak Mbak yang kayak yang misalnya ada sesuatu yang crash diet lalu pergi ke saya. Mungkin yang kita biasanya temui di klinik itu adalah, ya itu tadi misalnya kayak, ada, bapak-bapak atau mas-mas dengan kebotakan dini, terus kita terapi dengan ada obat yang untuk mencegah, eee, kerontokan rambut lebih, eee, kerontokan rambut lebih parah lagi seperti itu. Tapi kalau yang crash diet terus itu ada sih jadi saya pernah, bukan pasien sih, ini keluarga saya sendiri, jadinya emang dia habis Covid, Mbak. Jadinya habis Covid, tapi waktu itu Covid-nya yang Covid yang, eee apa ya, masih yang parah itu, yang pasti yang awal-awal itu dianya sampai mondok ke rumah sakit, lalu, sudah aman sebenarnya, tetapi 3 bulan kemudian memang rambutnya rontok banyak. Nah, itu juga bisa jadinya rambut rontok banyak setelah, misalnya tubuh itu ada habis, eee, apa ya, dibedah atau masuk ke ruang bedah, habis apa, demam lama atau sakit penyakit sistemik yang lain itu memang ada bisa dihubungkan seperti itu, seperti itu. Oke, ternyata memang belum banyak ya kalau misalkan rontok langsung ke dokter gitu ya dok ya. Nah ini mungkin pesan untuk kita juga nih dok, untuk kita lebih aware lagi memperhatikan kita. Apalagi kalau perempuan, kalau rontok kadang nggak kerasa dok. Jadi kalau misalkan sudah ada gejala-gejalanya, tanda-tandanya silahkan ke dokter saja. Jadi dokter Ita menarik sekali, banyak yang kita dapatkan ilmunya. Terima kasih banyak dokter Ita sudah memberikan ilmu kepada kita semua. Kita Wah, jadi dengan senang hati, Mbak. Selamat jangan bosen-bosen, Mbak, ketemu saya kalau tentang rambut. ya, dok. Kita jadi lebih tahu dan lebih menjaga rambut kita biar tetap sehat. Mungkin terakhir pesan dari dokter Ita untuk sobat sehat, untuk kita semua, silahkan dok. Kalau pesan-pesannya ya itu karena rambut itu biasanya kita bilang sebagai mahkota. Mahkota apa ya, mahkota kita adalah rambut kita, seperti itu orang bilang seperti itu, jadinya rawatlah baik-baik. Jadinya apa ya, yang tadi saya, katakan tips-tips untuk mengurangi kerontokan rambut seperti itu, baik yang memakai jilbab atau tidak. Lalu misalnya kalau sudah, eee, apa ya, sudah tahu kalau ada kebotakan awal nih gitu, mau ada rontok rambut rontoknya udah agak banyak nih, itu jadinya silahkan langsung aja ke dokter, jangan ditunda-tunda biar tidak progresi ke botak yang bener-bener botak, apa ya, yang bener-bener yang langsung areanya juga udah sampai ke belakang, yang itu juga tambah luas seperti itu, yang di area puncak kulit kepala itu tambah luas gitu. Kalau kayak kayak gitu soalnya, sudah terapinya sudah tinggal pembedahan seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Ita sudah berbagi tips-tipsnya, luar biasa ya Sobat Sehat. Jadi itu tadi dicatat Sobat Sehat, dan juga tidak hanya dicatat nih, tapi kita lakukan juga nih. Yuk ayo di rumah ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda Dokter Ita, matur nuwun sangat. Semoga sehat-sehat selalu, dan Dokter ini kami jadikan rekaman untuk kami publish di podcast di Spotify biar bisa didengarkan banyak orang lagi. Diperkenalkan. Monggo. Monggo, siap. Terima kasih banyak Dokter Ita. Semoga kita semua bisa menjaga mahkota kita ya, Sobat Sehat. Terima kasih untuk Sobat Sehat yang sudah bergabung melalui radio kami, radio aplikasi streaming Raisa Radio, dan jangan lupa untuk
follow Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Terima kasih untuk Sobat Sehat yang ada di Zoom juga. Semoga sehat-sehat untuk kita semua ya Sobat Sehat. Jangan lupa tegakkan healthy lifestyle gitu kata Dokter Ita tadi ya untuk menjaga seluruh tubuh kita. Terima kasih dan saya Galuh mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung dan siaran-siaran dari Raisa Radio bisa Anda dengarkan kembali sembari santai gitu ya di Spotify kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Dokter Agnes, sehat-sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih, saya Galuh pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got your eyes on my mind. You're like a fine bottle of wine. I crave your kiss all the time. Baby, I wanna drink you up tonight. But it's so hard to focus when you're standing next to me. Baby, you're all that I need. You keep turning me on. You keep making me feel so good. So good. I know where I belong. Nowhere better than here with you. We're so good together. Na, 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 yeah. There's a spark in your eyes, shining bright as the sky. You got that very special thing. You're like a queen, I wanna be your king. But it's so hard to focus when you're standing next to me. Baby, you're all that I need, yeah. You keep turning me on. You keep making me feel so good. So good. I know where I belong. Nowhere better than here with you. We're so good together. Nowhere better than when I'm with you. No, 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 no. You, nothing like you, baby. Nowhere better than when I'm with you. You, when I'm with you, baby. You keep turning me on. You keep making me feel so good. So good. I know where I belong. Nowhere better than here. Nowhere better. We're so good. You keep turning me on. You keep making me feel so good. So good. I know I'm better than here. I'm with you. Nothing like so together. Raisa Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio.